apaan sih? Iya, iya. Kenapa sih harus dibahas yang kayak gitu? Iya, iya. يا حبيبنا يا حبيبنا عبر من سودا يا شيخنا خارق العذاب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman. Apa kabar? Ketemu lagi kita hari ini. Kali ini, alhamdulillah nih, pejuang hidayah dapat tempat ya. Kita dapat tempat sekarang, setting tempat baru. Ini namanya di Atap Langit. Nah, ini di daerah Tembalang. Tempatnya teman-teman bisa lihat nih. Jadi teman-teman, wah di sini enak banget tempatnya. Kemudian yang kedua, semoga hari ini teman-teman juga semakin baik lagi. Apalagi udah lihat video-video kita sebelumnya. Mudah-mudahan tetap semangat dan yang lebih penting lagi dipraktekin ya teman-teman ya, biar dapat pahala dan ilmunya juga. Oke, kita langsung aja ya. Kita ketemu guru kita Habib Ali. Assalamualaikum Habib Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Habib? Sehat ya Habib? Alhamdulillah sehat walafiat tamam. Alhamdulillah nih Habib. Kita sekarang enak nih tempatnya nih. Luar biasa. Lebih santai ya Habib. Iya. Dapat. Ya mudah-mudahan ke depan kita nanti bisa semakin ramai lagi. Kita bisa beli juga ya. Ini. Alhamdulillah, amin. Insyaallah mudah-mudahan. Gini Bib, ngomong-ngomong nih Bib, kita kan teman-teman nih, teman-teman ini kan sering ngobrol-ngobrol nih Bib. Ya, istilahnya kalau anak sekarang kongko, kongko. Apaan tuh? Kongko itu kumpul-kumpul. Oh. Jadi sering ngobrol gitu. Nah, tapi ada yang bilang juga ngobrol-ngobrol gitu tuh kalian gibah apa enggak sih? Nah, pertanyaannya, ya, apakah beda antara ngobrol-ngobrol dengan gibah itu? Kemudian gibah itu apa sih Bib? Gitu. Mungkin Habib bisa jelasin ke teman-teman juga. Baik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Amma ba'd. Memang ya, kita ini termasuk makhluk yang butuh dengan masyarakat. Yeah. Kita ini butuh dengan namanya kumpul-kumpul ya. Karena dengan kumpul-kumpul ini kita nambah persaudaraan ya. Tambah deket, kemudian nanti kita bisa juga saling silaturahim, dan memang silaturahim ini anjuran dari Allah ya, yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma itu semua ada batasannya. Oh, oke. Karena orang itu kalau dia ketemu di luar daripada kebutuhannya ya, contohnya misalnya kita ketemu untuk bahas bisnis atau kita bahas tentang agama. Yeah. Ketika materi yang kita sampaikan sudah selesai, maka pembahasan nanti akan melebar pasti karena sudah nggak ada materi. Akhirnya bahas tanya sana tanya sini, Yeah. tanya si fulan, akhirnya lari kemana-mana sampai mau nggak mau membicarakan tentang kejelekan atau kekurangan yang ada pada diri orang tersebut. Oh, berarti gibah itu lebih untuk ke hal yang kurang baik gitu ya? Iya. Maka pernah suatu saat Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna mal ghibah? Wahai para sahabatku, kalian tahu nggak ghibah itu apa sih? Maka para sahabat menjawab, Allah wa Rasulullah alam, yang lebih tahu Allah dan Rasulnya. Maka juga itu Rasulullah SAW bersabda, ghibah itu adalah ketika ada seseorang membicarakan tentang kekurangan yang ada pada saudaranya, dan saudara tersebut tidak senang dengan hal itu. Oh, berarti tahu orangnya itu? Tahu. Maknanya bukan dia terus tahu. Ketika dia tahu pasti nggak senang. Oke. Nah, jadi membicarakan tentang sesuatu kekurangan, atau bahkan ada yang mengatakan tuh walaupun sesuatu itu bukan sesuatu yang buruk, sesuatu yang baik bahkan. Cuma kalau orang itu nggak senang, maka bisa jadi sebuah ghibah. Dan ketika kalian membicarakan sesuatu tersebut adalah sesuatu yang salah kata Rasulullah, maka itu sebuah penipuan, kebohongan, fitnah jadinya. Yeah. Nah, seperti itu. Oke, jadi berarti ghibah itu membicarakan kekurangan orang, kemudian orang tersebut tidak menyukainya, gitu ya. Walaupun misalnya itu yang dibicarakan baik, tapi si penerima itu tidak menyukai, itu juga termasuk ghibah. Bisa jadi ghibah. Bisa jadi ghibah Bisa jadi berarti. ghibah. Oke. Jadi teman-teman,
Ngobrol boleh sebetulnya, cuman teman-teman ini lebih hati-hati lah, lebih pada apa ya, pada pakemnya gitu Iya. ya. Jadi ngobrol enak-enak aja, masih banyak pembahasan yang bisa diobrolin tuh yang lebih enak, lebih manfaat, lebih positif gitu. Apa buat ningkatin skill kita juga atau kemampuan knowledge kita juga ya Bib ya gitu. Nah kemudian dalam Al-Quran sendiri itu Bib, kalau terkait ghibah itu apakah dibahas Bib di dalam surah apa atau gimana? Oh jelas. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian menggibah antara satu dengan yang lainnya. Ayuhibbu, sampai di dalam Al-Quran ini Allah mengibaratkan orang yang menggibah ini ibarat makan daging bangkai temannya sendiri yang diobrolin. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayitan fakarihtumuh. Apa kamu senang memakan bangkai saudaramu sendiri? Yang jelas kamu nggak senang. Maka ibarat kita ngibah ini ibarat kita memakan daging saudara kita sendiri. Di ibarat itu makan bangkai, Makan bangkai. suatu hal yang nggak bagus banget ya. Bahkan pernah dalam sebuah riwayat ketika Rasulullah SAW itu lewat, para sahabat lagi ngobrol. Kemudian Rasulullah mengatakan, Rasulullah bawa daging di waktu itu. Sahabat yang lain bilang, ya Rasulullah kami nggak makan daging. Sudah lama kami nggak makan daging. Kata Rasulullah, sebelum aku kasih daging, engkau sudah makan daging. Loh, enggak ya Rasulullah, saya belum makan daging dan saya nggak makan daging. Kata Rasulullah, ya, coba kamu meludah. Maka ketika meludah keluar di situ asar bekas-bekas daripada dia ini seperti makan daging. Seperti ada daging, ada darah gitu. Keluar dari mulutnya. Langsung keluar. Maka sahabat kaget. Oh, iya. Tandanya apa? Karena dia ketika kumpul membicarakan tentang sesuatu yang tidak baik. Bahkan pernah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah ini kan seorang huda, muta'allim, seorang yang pengajar, seorang utusan. Pasti di zaman dulu sahabat ketika ada sesuatu datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya seperti kita sekarang datang ke ulama minta arahan, gimana kiai, gimana Beb, kita bingung gini-ginian seperti itu. Di waktu itu Rasulullah SAW ada seorang wanita datang kepada Rasulullah. Nah, ketika pulang, Sayyidah Aisyah lihat, ya, terus bilang, kata Sayyidah Aisyah, ini orang kok pendek sekali katanya. Di waktu itu Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, intabtah. Ya wahai Aisyah, kenapa kamu menggibahinya? Oh, itu termasuk gibah. Terus Rasulullah berkata, loh ya Rasulullah, saya cuma berkata apa yang ada pada diri orang itu. Naam, benar. Cuma kalau orang itu dengar, kira-kira orang itu suka apa enggak dibilangkan pendek. Oh, paham ya. Nah, jadi ghibah itu adalah membicarakan sesuatu yang ada pada diri orang itu dan orang itu nggak nyaman. Iya. Ketika diibaratkan, kalau diceritakan, dia kayak apaan sih? Iya. Kenapa sih harus dibahas yang kayak gitu? Iya. Dia nggak nyaman. Itulah ghibah. Oh, alhamdulillah nih. Nah, teman-teman, contohnya udah jelas kan teman-teman. Jadi teman-teman bisa nanti ke depan ini insya Allah dalam ngobrol itu juga lebih memperhatikan juga. Maksudnya gini, tetap santai, cuman sesuai dengan porsinya gitu. Jadi tidak menyinggung atau tidak menyakiti ya Bib ya. Gitu. Terus kemudian nih Bib, kadang kan juga ada misalnya orang nih, kayak misalnya si Fulan datang, misalnya ketemu saya gitu. Dia ngomong Nadir tuh jangan sama si Fulan A gitu. Soalnya dia tuh lebih condongnya dia penipuan atau apa gitu. Intinya kan dia mengingatkan tuh Bib. Tapi apakah itu termasuk ghibah atau enggak gitu? Nah, memang ada istisnayat, ada pengecualian. Ketika kita tahu ada orang yang dia ini punya kebiasaan itu merugikan orang lain. Ya, kebiasaannya nih merugikan orang lain. Seperti dia ini suka menipu. Ketika dia jualan ini suka mengurangi takaran dan sebagainya, ya kan? Atau orang ini bermain dengan urusan riba, perkara yang haram, maka ihdzar ini kata Rasulullah nggak apa-apa. Kita mewanti-wanti, tujuannya bukan menjelekkan orang itu, tapi tujuannya ingetin. Kamu ketika kita tahu teman kita mau main ke sana, kita ngomong, kamu jangan ke sana. Karena orang itu, dia kalau kamu bisnis dengan orang itu,
itu riba, nggak berkah kamu nanti. Hartamu habis, jangan. Itu nggak apa-apa. Berarti dia memberitahu bukan ngomongin tapi mencegah gitu. Mencegah agar dia tidak lebih selamat gitu. Nah, cuma memang terkadang ketika kita melihat kekurangan ada pada orang lain atau kejelekan yang tidak memberikan dampak negatif kepada orang lain, itu untuk pribadi kita. Jadi jangan kita contoh ya, maaf ketika kita misalnya Ana melihat Kang Nadir suatu saat kok jalan sama cewek misalnya nih, sama cewek nih. Lah itu sesuatu yang bukan untuk saya ceritakan. Itu pelajaran buat saya. Gitu ya. Nah, kalau saya ceritakan ini jadi ghibah nanti. Saya dosa. Jadi banyak orang sekarang mengatasnamakan mengambil pelajaran. Ya, banyak orang aku ceritanya untuk mengambil pelajaran loh ya. Banyak orang seperti itu. Padahal kejelekan atau aib yang ada pada orang lain itu tadi, ketika Allah lihatkan kepada kita, tujuannya Allah mau ngasih tahu kita jangan seperti ini nggak baik. Nah, tapi bukan berarti itu alasan kita untuk membenarkan diri kita bilang ke orang, wah Nadir jalan sama ini, wah Kang Nadir dia gini, wah Kang. Nah, itu sudah keluar daripada batasan sudah. Ya kan, karena kita sebagai seorang muslim diajarkan untuk menutup aib saudaranya. Barang siapa menutup aib saudaranya di dunia, maka Allah akan tutup aibnya di dunia sampai di akhirat. Masya Allah. Ini kalau bahasa teman-teman sekarang nih, Bib, katanya kalau menutup tuh berarti cukup tahu aja deh. Yes, katanya gitu. Oke, Bib, jazakallah Bib, terima kasih banyak. Ya Allah, mudah-mudahan Habib semoga sehat selalu ya, Bib. Amin, ya Rabb. Allah jaga semakin ilmu semakin manfaat buat teman-teman juga, Bib. Insyaallah. Amin. Alhamdulillah, terima kasih, barakallah, Bib. Alhamdulillah teman-teman, sedikit dari kami, mudah-mudahan jadi manfaat, jadi ilmu buat teman-teman juga, mudah-mudahan ilmunya juga berkah, mudah-mudahan teman-teman juga bisa mengambil pelajaran, maksudnya mendengar terkait diskusi kita kali ini. Semoga jadi manfaat ya teman-teman ya. Dan yang penting lagi teman-teman nih, jangan lupa di subscribe, kemudian di like, di share ke teman-temannya sebanyak-banyaknya. Semoga jadi kebaikan buat teman-teman juga. Terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala